Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan ya. Dalam video sebelumnya kita bahas bearing dan azimut. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas apa itu back bearing dan back azimut. Nah, di video sebelumnya kita sudah ulas apa itu bearing dan azimut, yang ilustrasinya adalah seperti ini ya. Ini aturannya, kemudian ini ilustrasi. Ini kalau di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kemudian untuk azimut, ini aturannya, kemudian ini ilustrasinya, sudut yang terbentuk. Ini untuk sebenarnya arah yang sama ya, dari P ke P1, ini juga sama gitu ya. Ini untuk arah yang sama jika dinyatakan dalam bearing dan azimut. Oke, kita review per kuadran ya. Untuk yang di video sebelumnya sebenarnya sudah ada, tapi ada baiknya kita review sedikit. Nah, untuk bearing di kuadran 1 aturannya tetap ya seperti ini. Nah, ini yang titik kita plot di latihan di video sebelumnya. Nah, untuk kuadran 1 bearing ternyata seperti ini. Nolnya di utara mengarah ke timur, kemudian dibidikkan ke P1. Artinya dia arah dari P0 ke P1 dinyatakan dalam sudut bearing. Dan itu ditulis seperti ini. Awali dengan di mana dia nolnya, di north atau di utara. Kemudian tuliskan besar sudut, diakhiri dengan arah tujuannya, yaitu berputar searah jarum jam akan menuju ke timur gitu ya, atau east. Jadi seperti itu. Nah, untuk yang azimut seperti apa kuadran 1? Ternyata kalau secara ilustrasi sama gitu ya. Tapi kalau untuk azimut pernyataannya hanya seperti ini. Kenapa? Karena dia selalu dari utara dan berputar searah jarum jam. Dan untuk kuadran 1 besarnya antara 0 sampai 90 derajat ya. Nggak pasti tuh dari utara ke timur. Nah, untuk kuadran kedua seperti apa? Kita lihat ya. Aturan untuk bearing sama, untuk azimut sama, hanya di sini batasan sudut kalau kuadran 2 itu dari 90 derajat sampai 180. Ini titik yang kita plotkan. Nah, ini kalau dinyatakan dalam bearing seperti ini, artinya dia 0 di selatan, berputar berlawanan jarum jam menuju ke timur, kemudian dibidikkan ke P3. Dan ditulis seperti ini, sama ya. Dia nolnya di mana ditulis di awal, kemudian besar sudutnya diakhiri dengan tujuannya kemana, yaitu ke east atau timur. Nah, untuk azimut seperti apa? Untuk azimut, ternyata seperti ini. Untuk arah dari P0 P3 ya, ini dinyatakan dalam sudut bearing, yang di sini dinyatakan dalam sudut azimut. Ternyata besarannya beda gitu ya. Dan besarannya ini antara 90 sampai 180 derajat, artinya dari sini ke sini. Jadi kalau titiknya ada di sini, dia masih masuk kuadran 1. Kemudian untuk kuadran 3, untuk bearing aturan sama, azimut sama, hanya di sini besarnya dari 180 derajat sampai 270 derajat. Ini titik yang kita plotkan di latihan di video sebelumnya ya. Nah, ini jika dinyatakan dalam sudut bearing. Ternyata putaranya searah jarum jam dari selatan menuju ke barat. Sehingga ditulis seperti ini. South, kemudian besar sudutnya dan diakhiri dengan west, atau di sini selatan dan barat. Untuk yang azimut, untuk arah P0 P2 jika dinyatakan dalam bearing seperti ini, dinyatakan dalam azimut seperti ini. Nah, di sini lihat besar sudutnya dari mulai 180 sampai 270. Tapi awalnya tetap di utara, sehingga besar sudutnya sekian, 246 derajat sekian. Gitu. Terus sebenarnya kalau kita jeli melihatnya, ternyata ini ada hubungan nih. Hubungannya apa? Azimut itu ternyata bearingnya ditambah 180 derajat.
Oke, kita lanjut ke kuadran keempat. Sama aturannya, azimut juga sama, hanya di sini besar sudutnya dari 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Ini titik yang kita plotkan. Nah, kalau dinyatakan dalam bearing ternyata dari utara berputar ke arah barat, kemudian dibidikan ke P4. Penulisannya adalah seperti ini, awalnya di north atau utara, arah putarannya berlawanan jarum jam sehingga dia menuju ke west atau barat, dan ini besar sudutnya. Untuk azimut seperti ini. Tetap dari utara, muternya tetap searah jarum jam sehingga putaran sudutnya besar ya. Ditulis sudutnya saja. Nah, ini juga ada hubungan sebenarnya. Kalau satu putaran penuh itu berarti hasil penjumlahan dari sudut azimut dan sudut bearing. Nah, kita masuk ke back bearing ya. Nanti back azimut setelah ini. Nah, back bearing itu apa? Nah, kita ilustrasikan dulu bearingnya. Nah, seperti ini ya. Ini bearingnya. Penulisnya tadi seperti ini kan ya. Sudah kita bahas. Nah, ini sebenarnya kalau dideskripsikan adalah arah P0 ke P1 gitu ya. Arah P0 ke P1 adalah sebesar sudut ini dari utara ke timur, arah putarannya maksudnya. Nah, kalau back bearing seperti apa? Nah, kalau back bearing berarti adalah bukan arah dari P0 ke P1, tapi adalah sudut arah dari P1 ke P0 yang pengukurannya mengikuti aturan bearing. Sehingga kalau digambar seperti ini. Nah, yang tadinya dia mengarah ke kuadran 1, sekarang dia mengarah ke kuadran 3. Artinya salib sumbunya tinggal kita pindahkan aja ke sini. Nah, karena dia seperti ini, yang tadinya nolnya di utara, ya di sini nggak bisa. Kalau nolnya di utara pasti lebih dari 90, artinya tidak sesuai dengan aturan bearing. Maka nolnya sekarang jadi ke selatan, muternya ke searah jarum jam. Yang besarnya sekian. Oh, ternyata angkanya sama. Tapi mulai berputar dan arah tujuannya adalah beda. Yang di sini dari utara ke timur, yang di sini ternyata dari selatan ke barat. Sehingga penulisannya pun berbeda. Nah, dari sini kalau kita cermati adalah selatannya diganti saja dengan utara dan timurnya atau east diganti dengan west atau barat. Gitu. Artinya besar sudutnya sama tapi beda nolnya di mana dan berputar ke arah mana. Kira-kira seperti itu. Ini kalau dideskripsikan seperti ini. Yang gambar ini ya. Ini artinya adalah arah dari P1 ke P0 sebesar 75 derajat sekian dari selatan ke barat. Untuk kuadran 2 kita lihat ya seperti apa. Oh, ini bearingnya seperti ini kalau digambar ya. Oh, dia dari selatan menuju ke timur. Sehingga dari gambar ini bisa ditulis seperti ini. Selatan besar sudutnya diakhiri dengan tujuan yaitu timur. Dan ini bisa dideskripsikan arah dari P0 P3 adalah sebesar 49 derajat sekian dari selatan ke timur. Nah, back bearingnya seperti apa? Sama seperti tadi. Ya, kita yang sebenarnya porosnya ada di P0, poros putarnya, kita pindah seolah-olah poros putarnya ada di P3. Dan jika digambar seperti ini, oh ternyata yang tadinya arah lengannya ke kuadran 2, oh jika back bearing, oh itu arah lengannya ke kuadran 4. Nah, dari ilustrasi ini berarti kan nolnya di utara mengarah ke barat. Sehingga dari ini bisa ditulis seperti ini. Utara besar sudutnya diakhiri dengan barat untuk labelnya. Nah, ini bisa dikatakan adalah bahwa arah dari P3 ke P0 ya, P3 ke P0 itu sebesar 49 derajat sekian dari utara ke barat. Nah, yang kuadran 3 kita lanjut kuadran 3.
Kuadran 3 seperti ini. Sama ya, dari selatan menuju ke barat sebesar 66 derajat sekian. Itu merupakan arah dari P0 ke P2. Penulisannya seperti ini. Pokoknya labelnya ya, diawali dengan dia 0 di mana, diakhiri dengan dia menuju kemana, dan di tengah-tengahnya ditulis besar sudutnya. Jika dideskripsikan ya, arah dari P0 ke P2 adalah 66 derajat sekian dari selatan ke barat. Nah, bearingnya gimana? Sama, salib sumbunya saja. Nah, seolah-olah nanti muternya di P2. Jadi nanti back bearing itu adalah kebalikan dari bearing. Artinya kalau bearing yang ini ilustrasinya adalah arah dari P0 ke P2, berarti yang di sini adalah arah dari P2 ke P0. Sehingga jika digambar seperti ini, nah yang tadinya dari selatan sekarang dari utara, yang tadinya menuju barat sekarang menuju timur. Besar sudutnya sama persis, sehingga bisa dituliskan seperti ini. Nah, di utara besar sudutnya dan timur. Ini bisa dikatakan bahwa arah P2 ke P0 itu sebesar 66 derajat sekian dari utara ke timur. Nah, yang terakhir kuadran 4 seperti ini. Ini arah P0 ke P4 adalah sebesar 36 derajat dari utara menuju barat, atau ditulis U besar sudutnya diakhiri dengan huruf P. Sama seperti tadi, bahwa arah P0 ke P4 adalah 36 derajat sekian dari utara ke barat ya, dari utara ke barat. Nah, back bearingnya ya sudah, berarti kita anggap poros putarnya di sini, sehingga bukan lagi arah dari P0 ke P4 tapi dari P4 ke P0. Nah, jika kita gambarkan back bearingnya dari posisi ini ya, jadi seperti ini. Yang tadinya arah P0 ke P4 sekarang menjadi arah P4 ke P0. Yang tadinya arah lengannya ke kuadran 4 sekarang arah lengannya ke kuadran ke-2. Dan besarnya 36 derajat dari selatan menuju timur. Sehingga arah P4 ke P0 dengan aturan bearing itu dapat kita tuliskan seperti ini. S besar sudutnya dan E, atau selatan besar sudutnya dan timur. Atau secara deskripsi dapat dinyatakan bahwa arah P4 ke P0 itu sebesar 36 derajat sekian dari selatan menuju timur. Nah, kira-kira seperti itu. Artinya back bearing merupakan kebalikan arah dari bearingnya. Nah, jika di rekap dari bearing ke back bearing seperti apa? Untuk kuadran 1 seperti ini. Kalau diperhatikan kan utaranya diganti saja dengan selatan, kemudian timurnya diganti dengan baratnya untuk kuadran 1. Gitu ya. Atau nah, jadi seperti ini, yang tadinya kuadran 1 pindah ke kuadran, atau seolah pindah ke arahnya jadi kuadran 3, yang tadinya arahnya kuadran 1 jadi arahnya menjadi ke kuadran 3. Untuk Q2 seperti ini. Dari kuadran 2, arahnya jadi kuadran 4. Sama. Yang tadinya S diganti N, artinya selatan diganti utara, yang timur diganti barat. Nah, sama dengan untuk yang lain sama ya. Jadi hanya seperti itu. Angkanya sama, nilai besar sudutnya sama. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang back azimuth ya. Sama, kita mulai dari kuadran 1 dengan data yang sama. Nah, kuadran 1 ilustrasinya seperti ini. Kalau diilustrasikan sama persis dengan bearing tadi ya. Nah, karena dia dinyatakan dalam azimuth, maka cukup ditulis sudutnya saja. Tidak perlu di depannya ada N dan di sini ada E gitu ya. Di belakang sini ada E. Itu tidak perlu. Kenapa? Karena azimuth itu selalu mulainya dari utara dan putarannya selalu searah jarum jam, sehingga tidak perlu ditulis. Nah, kalau dinyatakan dalam azimuth, kira-kira dapat dinyatakan dari gambar ini dinyatakan sebagai berikut. Arah P0 ke P1 ya, arah dari P0 ke P1 adalah 75 derajat sekian dari utara, kemudian berputar searah jarum jam.
Nah, back azimutnya seperti apa? Sebenarnya sama seperti tadi pendekatannya, bahwa seolah-olah nanti yang tadinya putaran poros putarnya ada di P0 itu poros putarnya jadi di P1. Sehingga kalau digambarkan seperti ini. Ini salib sumbunya jadi di sini. Yang tadinya garis utaranya dari P0, sekarang garis utaranya dari P1. Nah, sama. Kemudian nolnya di utara diputar searah jarum jam sampai menuju ke P0. Sehingga besar sudutnya berubah jadi sekian. Gitu ya. Cukup ditulis sudutnya saja 255 derajat sekian, atau ini dapat diartikan bahwa arah P1 ke P0 jika dinyatakan dalam azimut adalah 255 derajat sekian dari utara dengan arah putaran searah jarum jam menuju P0 gitu ya. Jadi yang tadinya azimutnya 75, back azimutnya jadi 255. Nah, dari sini sebenarnya punya hubungan ya. Hubungannya apa ini? Oh, untuk kuadran 1, back azimut itu sama dengan ini ya. Ini yang ini. Back azimut itu sama dengan azimut ditambah 180. Jadi kalau sebenarnya kalau ini garis utara yang saya luruskan gitu ya, atau yang garis lengan P1 ke P0 ini saya luruskan ke sini. Nah, kalau lurus seperti ini kan berarti dari sini ke sini 180. Nah, sisanya ini berarti sama dengan ini. Kayak seperti itu. Nah, yang kuadran 2 seperti apa? Seperti ini. Nah, kuadran 2 ini dinyalakan dalam azimut. Besarnya 130 derajat karena kuadran 2 kan tadi dari 90 sampai 180 ya. Nah, ini dapat diartikan bahwa arah dari P0 ke P3 adalah 130 derajat sekian dari utara diputar searah jarum jam ke P3. Artinya poros putarnya ada di P0. Nah, saat back azimut ya poros putarnya jadi di P3. Nanti garis utara ini pindahkan aja ke sini ke P3. Nah, seperti ini. Oh, ternyata yang P2 yang tadinya lengannya mengarah ke P2 sekarang lengannya jadi mengarah ke yang lengannya tadinya ke kuadran 2, oh jadi lengannya mengarah ke kuadran 4. Jadi sudutnya jadi besar sekali gitu ya. Dari utara menuju P0 searah jarum jam dengan poros putar ada di P3. Ini bisa ditulis seperti ini. Ya, 310 derajat sekian. Nah, sama pernyataannya bahwa arah P3 ke P0 itu 310 derajat sekian dari utara dengan putaran searah jarum jam menuju P0. Kemudian hubungannya ini bahwa back azimut di kuadran 2, kalau dia kasusnya kuadran 2 ya azimutnya, back azimutnya adalah sudut azimut ditambah 180 derajat. Nah, yang kuadran 3 seperti apa? Seperti ini. Karena kuadran 3 besar sudut azimut itu mulai dari 180 sampai 270. Ini kebetulan sudutnya di sini 246 derajat sekian gitu ya. Pernyataannya sama bahwa arah P0 dari P2 246 derajat dari utara berputar searah jarum jam menuju P2. Nah, back azimutnya seperti apa? Ya dipindahkan aja. Poros putarnya ada di P2. Oh, sehingga jadi seperti ini. Oh, yang tadi lengannya mengarah ke P2 itu adalah mengarah ke kuadran 3. Oh, back azimutnya berarti mengarah ke kuadran 1. Jika sudutnya menjadi 66 derajat. Oh, ini sorry ya, tidak ada W-nya di sini ya. Jadi sudutnya saja untuk azimut. Nah, ini dapat pernyataannya sama bahwa arah P2 itu arah P2 ke P0 itu menjadi 66 derajat. Dari utara berputar searah jarum jam ke P0. Dan hubungannya ini bahwa back azimut sama dengan azimut dikurang 180. Kemudian yang kuadran 4 seperti ini. Oh, cukup ditulis sudutnya dan ini dari gambar ini dapat dinyatakan bahwa arah P0 ke P4 jika dinyatakan dalam azimut di kuadran 4 nih ya, itu adalah sebesar 323 derajat sekian dari utara berputar searah jarum jam dan dibidikkan ke P4. Gitu ya.
Nah, yang kuadran 4 kan dari 270 sampai 360 gitu ya. Nah, back azimutnya seperti apa? Nah, kalau kita cermati back azimutnya, kalau saat nanti poros putarnya ada di B4, oh berarti dia lengannya kan jadi yang tadinya menuju kuadran 4, sekarang karena arah P4 ke P0, oh lengannya jadi mengarah ke kuadran 2. Nah, kan, dan besar sudutnya menjadi 143 sekian. Tulis sudutnya saja, ini pernyataannya. Dan ini sorry, ini tidak ada W ya, jadi tulis sudutnya saja. Yang hubungannya adalah seperti ini. Oh ternyata back azimut dengan azimut hubungannya itu kalau dinyatakan dalam kalimat matematika hanya dua ya. Back azimut itu azimutnya dikurang 180 sama azimutnya ditambah 180. Nanti kita lihat di rekap untuk kondisi seperti apa. Ya, ini yang azimut. Oh untuk kuadran 1, ini nilai azimutnya, dia back azimutnya akan berubah arah yang tadinya kuadran 1 akan berubah arah menjadi kuadran 3 dan back azimutnya adalah nilai azimutnya ditambah 180 untuk kuadran 1. Yang kuadran 2. Nah, kuadran 2 ternyata yang tadinya kuadran 2 dia akan berubah menjadi kuadran 4. Jadi kalau azimutnya mengarah kuadran 2, back azimutnya pasti jadi kuadran 4 dan nilainya sama azimutnya ditambah 180. Nah, untuk kuadran 3 seperti apa? Seperti ini. Yang tadinya lengannya adalah kuadran 3, dia akan berubah menjadi kuadran 1 yang nilainya back azimutnya ya adalah nilai azimut gitu ya. Nilai azimut dikurang 180. Kemudian yang kuadran 4. Kalau azimutnya itu arahnya mengarah lengannya mengarah ke kuadran 4, dia akan berubah menjadi ke kuadran 2 dengan nilainya adalah azimutnya dikurang 180 derajat. Jadi berlaku dua persamaan. Artinya ini saja cara mengingatnya adalah back azimut itu persamaannya adalah azimut dikurang 180 derajat saat nilai azimutnya itu mulai dari 180 derajat sampai 360. Jadi dari kalau azimutnya lebih atau sama dengan ya 180 derajat sampai 360 itu dikurang 180. Tapi jika azimutnya itu ini kurang dari 180 artinya 0 sampai sebelum 190 itu back azimutnya adalah azimut ditambah 180 derajat. Jadi hanya seperti itu untuk back bearing dan back azimut gitu ya. Nah untuk selanjutnya akan kita bahas, kita gabung nanti pembahasannya ya. Bearing, azimut, back bearing dan back azimut dengan kita coba menyusun persamaannya untuk kita gunakan perhitungannya di Microsoft Excel. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.